Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Pada video ini saya akan membahas tentang kesesuaian bidang tugas mata pelajaran kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada sekolah menengah atas atau SMA di bawah binaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebelum kita mulai, follow dulu akun ini agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Sini kita mulai dengan nama dan kode bidang studi sertifikasi atau sertifikat Bapak Ibu dan bidang tugas mata pelajaran yang linear dengan sertifikasi Bapak Ibu dan kurikulumnya. Menggunakan kurikulum apa? Yang pertama, bahasa daerah itu linear ke seni budaya, muatan lokal, dan berlaku di dua kurikulum, K13 dan Merdeka. Lalu, muatan lokal lainnya sesuai potensi daerah, muatan lokal potensi. Linear ke muatan lokal potensi daerah, berlaku di dua kurikulum. Lalu, pendidikan kewarganegaraan PKN, itu linear ke pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kalau di 2000 K13, dan pendidikan Pancasila di Merdeka. Dan bahasa Arab itu linear ke bahasa Arab di dua kurikulum. Lanjut ke bahasa Indonesia, itu linear ke bahasa Indonesia di dua kurikulum, K13 yang Merdeka, bahasa dan sastra Indonesia di K13, bahasa Indonesia tingkat lanjut di Merdeka. Biasanya bahasa Indonesia tingkat lanjut ini adanya di kelas 2 dan kelas 3. Lalu untuk bahasa Inggris linear ke bahasa Inggris dan sastra Inggris untuk K13, lalu bahasa Inggris tingkat lanjut di Merdeka. Ini juga di kelas 2 dan kelas 3 biasanya. Matematika, linear ke matematika umum, masuk ke dua kurikulum. Matematika peminatan masuk di K13, matematika tingkat lanjut di Merdeka, ini biasanya di kelas 11, dan informatika di kelas 10 dan di dua kurikulum. Lalu linear juga ke coding di Merdeka. Jadi kalau kita lihat sini ada 3 mapel yang bisa dibuat matematika tingkat lanjut, bahasa Inggris tingkat lanjut, dan bahasa Indonesia tingkat lanjut. Lalu di sini untuk bidang studi IPA, IPA terpadu atau fisika atau ilmu pengetahuan alam itu banyak bisa masuk ke beberapa mapel. Contohnya ke ilmu pengetahuan alam, prakarya dan kewirausahaan, prakarya di kelas 10, biologi, fisika, kimia, informatika, dasar layanan kesehatan, dasar-dasar teknik laboratorium, dan lainnya. Tapi di sini saya tekankan lagi, kurikulumnya berbeda-beda ya Bapak Ibu. Lanjut, untuk bidang studi pengetahuan sosial, masuk situ sosiologi atau IPS terpadu juga masuk. Di sini bisa mengajar IPS, prakarya dan kewirausahaan, prakarya kelas 10, sejarah Indonesia, sejarah tingkat lanjut, dan geografi. Itu berarti linear ya Bapak Ibu. Nah, ini batasannya. Kita lanjut. Untuk mapel IPS, sertifikasinya atau sertifikat mendidiknya di ilmu pengetahuan sosial, itu juga linear ke geografi, sosiologi, antropologi, dasar-dasar pekerja sosial, pemasaran, dasar-dasar akuntansi dan lembaga. Tapi tetap diperhatikan kurikulumnya tetap berbeda-beda. Ada yang K13 dan Merdeka, ada yang Merdeka. Lalu untuk sertifikat kesenian, budaya, dan keterampilan masuk di beberapa mapel. Contohnya
seni budaya, prakarya dan kewirausahaan, prakarya kelas 10, seni musik, seni tari, rupa, seni teater. Dan hanya seni budaya dan prakarya dan kewirausahaan yang bisa masuk 2 kurikulum. Selebihnya merdeka. Dan lagi PJOK hanya bisa mengambil jam PJOK, tidak ada jam lainnya untuk menambah jam PJOK. Lalu untuk sertifikasi teknologi informasi dan komunikasi, TIK, itu banyak juga bisa diambil. Contohnya seperti prakarya dan kewirausahaan, prakarya kelas 10, teknologi informasi dan komunikasi TIK, informasi, coding, dasar-dasar program, perangkat lunak, dasar-dasar program keahlian, komputer, dasar-dasar animasi. Tapi juga perlu diperhatikan Bapak Ibu di sini untuk kurikulumnya ada yang K13 bisa, Merdeka bisa, dan adanya hanya Merdekanya saja yang bisa. Lalu untuk sertifikasi mapel geografi itu masuk ke IPS dan masuk ke geografi di 2 kurikulum. Sejarah juga begitu, tapi sejarah ini lebih banyak Bapak Ibu ya. Bisa kita lihat di sini. Sejarah bisa masuk ke IPS, ke sejarah Indonesia, tapi di K13, lalu bisa masuk ke sejarah K13 Merdeka, dan ada sejarah tingkat lanjut, sama seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika tadi. Dan selanjutnya untuk ekonomi umum, koperasi atau akuntansi itu linear ke IPS, prakarya dan kewirausahaan, prakarya kelas 10, ekonomi, dasar pemasaran, dasar-dasar manajemen perkantoran, dan dasar akuntansi. Tapi juga perlu diperhatikan di sini hanya prakarya dan kewirausahaan untuk 2 kurikulum dan ekonomi untuk 2 kurikulum. Lalu untuk sertifikasi biologi itu banyak mapel yang bisa diberdayakan seperti IPA, prakarya dan kewirausahaan, prakarya, biologi, informatika, dasar-dasar. Ini masuk semua di biologi linear. Kalau Bapak Ibu ada sertifikasinya biologi, bisa mengambil ini untuk tambah-tambah jam Bapak Ibu. Dan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN tetap hanya PPKN, tapi itu hanya di kurikulum 2013. Dan pendidikan Pancasila di Merdeka. Bahasa Indonesia seperti yang tadi di atas tadi, bahasa Indonesia, bahasa dan sastra, bahasa Indonesia tingkat lanjut. Itu juga bermacam-macam kurikulumnya. Ada yang hanya di Merdeka, ada yang hanya di K13, ada yang di 2 kurikulum. Kita lanjut bahasa Jerman, hanya 2 bahasa Jerman. Yang pertama bahasa Jerman itu linear ke bahasa Jerman dan bahasa Jerman, bahasa dan sastra Jerman di K13. Prancis pun juga sama seperti Jerman, hanya di 2. Kalau merdekanya pakai bahasa Prancis, kalau K13-nya pakai bahasa dan sastra Prancis. Jepang juga sama, Mandarin juga sama. Kita kembali ke fisika lagi. Fisika ini, kalau sertifikat Bapak Ibu Fisika bisa mengajar di IPA, Prakarya dan Kewirausahaan, Prakarya kelas 10, Fisika dan Informatika di kelas 10. Kimia juga sama. Banyak materi yang bisa diambil seperti yang di atas tadi, ini hanya pengulangannya saja ini Bapak Ibu. Nah, ekonomi juga sama, sosiologi,
bisa ngambil di IPS, sosiologi, antropologi, dasar-dasar pekerja sosial. Tapi beda, kurikulumnya juga berbeda-beda. Seperti IPS hanya bisa di Merdeka, sosiologi hanya bisa di dua kurikulum, dan antropologi dua kurikulum, sedangkan dasar pekerja sosial hanya ada di Merdeka. Antropologi, kalau Bapak Ibu sertifikatnya di antropologi, Bapak Ibu bisa mengambil sosiologi linear di sini. Sosiologi PS linear juga, sosiologi linear, antropologi juga linear. Dan untuk seni budaya. Seni budaya ini banyak mapel yang bisa diambil untuk menambahnya Bapak Ibu, seperti seni budaya, prakarya dan kewirausahaan itu ada di dua kurikulum. Sedangkan prakarya kelas 10, seni musik, seni tari, seni rupa, seni teater, dasar-dasar seni rupa, itu hanya di kurikulum Merdeka. Dan kita perhatikan lagi di sini pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Hanya masuk di PJOK, tidak ada yang lain seperti mapel-mapel yang lain. Hanya PJOK dan bisa dipakai di dua kurikulum. Kalian informatika itu banyak, tapi PJOK cuma satu, hanya PJOK. Prakarya, masuk lagi kita ke informatika, itu ada prakarya di dua kurikulum. Prakarya kelas 10 ada di kurikulum Merdeka. TIK itu ada di K13, informatika di dua kurikulum. Lalu coding masuk di Merdeka, dasar-dasar program masuk di Merdeka, dasar-dasar program juga masuk di Merdeka semua. Nah, ini keterampilan juga ada bisa masuk ke prakarya dan kewirausahaan atau prakarya kelas 10. Tapi harus dilihat kurikulumnya Bapak Ibu ya. Di sini PKN, kalau kurikulum K13 ambil yang PPKN, tapi kalau Merdeka ambil yang Pendidikan Pancasila, keterampilan komputer, dan pengelolaan informasi atau KKPI. Untuk nama bidang studi sertifikasinya, di sini banyak juga apel yang linear. Saya contohkan seperti prakarya kewirausahaan, prakarya kelas 10, teknologi informasi atau TIK, informatika, coding, dasar-dasar program, perangkat lunak, dan GIM, dasar-dasar animasi. Tapi juga harus perhatikan untuk kurikulum yang karena tidak semua rata. Ada yang bisa di dua kurikulum, ada yang satu kurikulum. Ini kewirausahaan cuma dua. Kalau prakarya dan kewirausahaan masuk di K13 yang Merdeka. Tapi kalau prakarya hanya di kelas 10 dan hanya kurikulum Merdeka. Ya, Bapak Ibu. Dan yang lainnya ini seperti teknik mesin dan ini rasanya masuk ke SMK. Dan kita lihat totalnya berapa mapel untuk SMA. Ya, ada 297 mapel yang bisa masuk ke SMA. Jadi kalau ada guru sertifikasi otomotif bisa masuk untuk mengajar prakarya dan kewirausahaan atau prakarya kelas 10. Cuman kalau saran saya kalau mapel ini lebih baik di SMK karena ini jamnya kalau di SMA sangat memperhatikan ini prakarya informatika ya cuma 2 jam, informatika cuma 2 jam.
untuk menyentuh 24 jam sangat sulit Bapak Ibu. Dan ini juga sudah resmi ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Cukup sekian video kali ini, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.